solusi nggak sih beli DTF atau mencoba bisnis setelah bisnis baru? DTF. Beli DTF atau mencoba bisnis baru? DTF itu yang buat printer satuan itu ya, Iya. untuk yang custom satuan itu. Mesin Kalau satuan saya ya? pribadi dari awal saya sudah tidak begitu tertarik dengan industri cetak Digital kaos printing ya? satuan mas, bukan digital printingnya atau sablon Kaos digitalnya satuan ya? bukan. Tapi kalau saya harus melayani satu desain, satu konsumen dengan satu desain, itu saya yang hari ini secara sistem saya belum siap. Dan ini kipasnya dibenerin dulu. Ya, selamat datang di channel ini teman-teman. Channel apa iki jenenge? Podcast. Sablon Podcast. Jadi kali ini kita mau obrolin masalah dunia persablonan dan perkaosan ya. Kali ini saya tidak sendiri, di sebelah saya ada partner tercinta. Di sebelah kiri ada Mas Asok Musadek. Musadek. Iya, Mas Asok Musadek. Musadek. Influencer kira. Influencer. Ya. Iya Mas Asok. Piye ki mau ceritane kok iso teko kene? Jadi opo ya akhirnya ini lah campur-campur Jawa. Oh ya enggak apa-apa. Audien kita orang nasional. Aku kan ngediting kan kayak itu. Iya, nanti tak kasih Subtitle. subtitle kalau sempat. Yo, jadi menjawab keresahan di tengah pandemi sebenarnya, menjawab keresahan pengusaha kaos di tengah pandemi. Ini sudah mau Lebaran yang kedua ditemani oleh Corona. Bagaimana cara bertahan, bagaimana cara mensiasati menjadi bunglon. Sudah, berarti ini Corona udah ulang tahun. Udah ulang tahun. Kan? Udah ulang tahun. Udah ulang tahun Corona. Februari ulang tahun. Puasa nanti bulan 3 bulan lagi mas, kurang lebih 3 bulan lagi kita sudah puasa, sudah Lebaran lagi teman-teman. Wis, pokoknya iki rodok megap-megap mas, nek teman-teman vendor, pengusaha sablon, kaos, yang punya produk. tapi gitu. iya memang ketika ini sih memang ketika koyo lagi pandemi kayak gini sebenarnya orang-orang kan untuk kepikiran mau bikin kaos yo buat apa ya kan, reunian nggak boleh, usaha jadi gini ya, di luar kesadaran yo ketika pandemi ini usaha-usaha seperti kayak kita ini yang mengharapkan untuk kerumunan, event kerumunan kan, otomatis penghasilan kita kan orang order paling banyak itu kan dari kaos event. Dari event itu mulai sepi, terus dari kaos-kaos pemesanan merchandise untuk kafe ya kan, atau vendor-vendor kayak sound system dan lain sebagainya kan lagi sepi juga, tidak mungkin ada rekrutmen karyawan baru. Apalagi kayak saya yang di sektor kaos komunitas musik mas, sama sekali nggak ada pertunjukan, sama sekali tidak ada event apa-apa. Ya ibaratnya kalau saya di nangis ini nggak berdarah, nggak keluar air mata. Iya, jadi mustahil ya kalau ada orang vendor bilang, garapanku masih aman kok, masih banyak ya kan. BMS iklan terus. Iya kan? BMS itu apa tuh? BMS kan ngiklan terus. Ini menandakan kalau ternyata dunia vendor sepi. Ya sekelas BMS teman-teman ya, BMS itu vendor terbesar di Indonesia yang posisinya sekarang di Bandung. Hari ini tuh setiap hari saya lihat di Instagram ada bersponsor terus. Padahal dulu ya luar biasa ordernya ya. Luar biasa. Apalagi yang kelasnya esek-esek kayak kita ya kan. Jadi kalau hari ini ada yang bilang, vendoranku masih rame, garapanku masih stabil, preketek. Ya, bisa tak jamin itu membual. Tapi ya paling tidak mas, paling tidak kita itu punya lah cara untuk lepas dari inilah, dari permasalahan ini. Setidaknya nek kalau saya pribadi ini ya mungkin
produksi tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Tapi ya masih ada lah celah di sini. Tapi ya aku banting setir jauh teman-teman. Jadi biasanya aku itu produksi kaos band itu ya. Terus dengan kondisi seperti ini tidak ada konser, tidak ada event, tidak ada, saya tidak bisa memaksakan untuk jualan itu mas. Iya. Jadi harus apa ya? Harus putar otak ya kan. Harus pinter-pinter adaptasi istilahnya, kalau sekarang itu adaptasi teman-teman. Solusi menurut sampean Cak ya. Solusi untuk pengusaha-pengusaha sablon ketika kayak gini nih apa Cak? Ya kok mulai aku cinta kok. Gak apa-apa nanti sampean yang sampean yang tak tembak balik nanti. Soalnya kalau hari ini untuk teman-teman sablon mas, kalau berharap order yang kuantiti besar dalam satu desain yang kuantitinya besar, itu sepertinya agak sulit. Agak sulit. Tapi kalau yang 1-2 lusin itu tetap ada mas. Tetap ada ya. Dan itu ya yang teman-teman yang melayani orderan yang 1-2 lusin itu mungkin masih ada aja mas, masih jalan lah, masih running lah. Tapi buat teman-teman yang setiap harinya target produksinya itu di atas 100 pieces, itu yang kemungkinan harus menyesuaikan sekarang, harus menerima yang lusinan. Bahkan sekarang itu banyak teman-teman yang beralih ke printer itu yang nerima order satuan itu. Waduh. Yes, enggak apa-apa lah, setiap orang punya pilihan untuk apa? Untuk antisipasi melawan si Covid ini, Mas. Iya, tapi Cak, menurut sampean yo, akhirnya ketika sudah tahu keadaannya kayak memang di bisnis vendor ini sepi ya kan. Keadaannya di bisnis vendor sepi. Solusi nggak sih beli DTF atau mencoba bisnis setelah bisnis baru? DTF. Beli DTF atau mencoba bisnis baru? DTF itu yang buat printer satuan itu ya, untuk yang custom satuan itu. Kalau saya pribadi dari awal saya sudah tidak begitu tertarik dengan industri cetak kaos satuan mas, bukan digital printingnya atau sablon digitalnya bukan, tapi kalau saya harus melayani satu desain, satu konsumen dengan satu desain, itu saya yang hari ini secara sistem saya belum siap, dan simbiosis saya di sini juga tidak seperti itu mas. Bayangkan ya, saat aku di sini dapat orderan yang 2 lusin aja menghadapi konsumen itu, kan ini masih desain saya handle sendiri mas, saya belum punya orang untuk yang handle desain ini. Satu orang itu order 2 lusin mas. Itu aja aku untuk cover desainnya itu biar bener-bener bisa diterima nanti sama dia ya kan, ya kita komunikasi sama konsumen itu dengan berbagai macam cara, tapi dengan cara yang saya lakukan itu konsumen itu kadang rewel. Itu 24 pieces mas, bayangkan kalau satu pieces kita harus menyadarkan 24 orang, misalkan kita sehari 24 pieces ya sehari, itu satu konsumen. Kalau sehari sampean terima sablon satuan dapat 24 konsumen, piye sampean? Ya, meskipun sih di situ ada beberapa aturan harus desain, usahakan sudah ready desain atau apa. Tapi itu ya sebatas teori teman-teman. Banyak dari konsumen itu yang tidak mempunyai desain atau tidak bawa desain. Tapi mungkin teman-teman yang saat ini menjalankan bisnis kaos custom satuan ini mungkin bisa menambahkan di kolom komentar trik-triknya biar kita bisa jual satuan. Tapi kalau saya untuk saat ini masih belum ada pandangan ke sana mas. Ya kalau saya memang nggak tertarik sih, maksudnya untuk arah ke sana itu belum tertarik. Untuk saat ini belum tertarik karena maksudnya lebih gini. Udah menjalankan bisnis kaos karena memang kendalanya Covid dan kita sama-sama sadar toh bisnis kaos ini memang membutuhkan buat euforia orang banyak, euforia orang kumpul-kumpul baru bisnis kaos jalan. Jadi kalau saya mungkin ketika Covid kayak gini mempertahankan apa yang sudah ada dan menanam modal untuk bisnis yang lebih baru aja. Oh, bisnis baru kalau saya. Jadi mempertahankan yang ada, jadi yang ada ini tetap diperjuangkan.
Bisnis baru, bisnis apa sama Mas? Kalau aku bisnis baru ketika pandemi kayak gini yo frozen food. Oh, frozen food. Sama jualan frozen food. Sudah jalan saat ini? Sudah jalan. Sudah jalan. Running. Jadi ya makanya itu kadang-kadang kan mikirin ini sih, Cak. Iki mikir goblok ya, Cak ya. Mikir goblok ya. Aku wis nyoba bisnis kaos iki. Setelah beberapa tahun kena Covid ini wis 1 tahun juga tuh. Dan sudah dimainkan wis main gimmick apa aja dan lain sebagainya. Memang ternyata untuk bertahan hidup ngepres ya kan. Sedangkan gaya hidup terlanjur tinggi. Terlanjur sombong. Ini akhirnya medium crazy. Rich. Ya, sedangkan gaya hidup wis terbentuk. Jadi wis nyoba segala cara gawe apa sih? Dari ikut kayak belajar seminar cara mengelola bisnis sablon, terus ngikutin sosial media branding, belajar kayak gitu-gitu. Ternyata memang ya permintaan pasar, demand pasarnya yang nggak ada memang. Ketika kayak gini ya kondisinya kayak gini, demand-nya yang nggak ada. Jadi iya, tapi untuk bisnis pelatihan ini saat ini lagi itu juga Mas, lagi rame bagus. Ya bagus buat pelatihnya maksudnya. Bagus buat mentornya. Bagus untuk mentornya. Ya, tapi istilahnya banyak anak banyak rezeki. Rezekinya siapa? Rezekinya anak. Ya Pak Dokter. Iya bener Cak. Ya, iya. Tapi ngene Cak. Ketika koyo ngene iki, ketika keadaannya Covid, orang memang pilihannya memang orang itu berinovasi atau menambah ilmu. Soalnya setelah Covid selesai ini pasti banyak sekali orang-orang dengan ilmu yang dipelajari pas Covid ya kan. Itu bakalan dites semua. Jadi memang untuk persiapannya ketika udah berhasil dari Covid ini anggaplah tahun ini Covid selesai. Orang-orang kan selama setahun itu yo nyoba. Yang dulu buka sablonan nggak tahu caranya bagaimana sih mengelola Instagram ya kan, nggak tahu bagaimana cara komunikasi dengan customer yang baik dan benar, cara ya promosinya. Akhirnya terus mereka belajar sekarang. Bagaimana algoritma Instagram atau sosial media itu bermain. Mereka mempelajari. Akhirnya mempelajari. Setelah Covid selesai berharap dia ketika nanti Covid selesai itu nanti diaplikasikan ke bisnisnya. Itu kalau selesai. Lalu kamari piye? Nah. Bisanya rasa. Agak ya, sih. Karena tapi apa ya? Ketika selesai pun, akhirnya orang harus bertempur dengan inovasi-inovasi orang lain. Maksudnya, kadang kan kita belajar sesuatu, tak tabung iki, tak pelajari terus, tak gelontorno ilmuku. Ternyata orang lain, bayangkan kalau satu kota itu ada 100 tukang sablon, wis, ya kan? 100 tukang sablon. 50% tukang sablon pasti belajar soal algoritma Instagram ketika Covid kan. Orderanku sepi, ya wis. Berarti makin canggih ini ya. Berarti ke depan pasti perkembangannya bakal lebih canggih toh. Bakal lebih canggih. Jadi setelah Covid selesai, yang kita hadapi adalah bagaimana cara memerangi motivasi inovasi-inovasi teman-teman sendiri. Tapi itu berlaku untuk teman-teman yang tetap memilih concern di bisnis sebelumnya, Mas. Bisnis sebelumnya. Dan tidak sedikit pula teman-teman yang tumbang di sini, Mas. Tumbang. Yang meja sablonnya sampai dijual. Yang jualan printer, jualan peralatan sablonnya. Itu nggak dikit ya, banyak ya. Itu nggak sedikit. Dan itu saya mengartikan tumbang, bukan upgrade dia. Tumbang. Ada sih beberapa yang jual tapi upgrade. Itu 1% dari 100 orang tadi. Cuman yang tumbang juga banyak. Jadi sama, Mas. Menurut saya ada yang semakin kuat belajarnya terutama. Ada yang sudah benar-benar putus asa, tumbang akhirnya beralih bisnis. Oh ya, untuk Mas Hasso sendiri tadi kan bisnis frozen food itu mejanya dijual atau gimana? Oh enggak. Jadi kalau saya tipikal gak bisa cepat berlalu dari yang ini lama. Ini masih soalnya pengalian ya, masih iya. Artinya untuk mempertahankan bagaimana biar magic jar sama LPG di rumah tidak sampai telat gitu aja. Jadi nyablon itu masih tetap Kak, masih tetap. Sampai hari ini tuh masih nyablon. Jadi
kayak mempertahankan nyari-nyari customer itu udah nyoba ya. Persis kayak yang sampean bilang. Kalau dulu memang garapan sehari bisa lah minimal 50 piece ya kan. Kalau sekarang hari ini yo 12 terus 24 itu wis bagus. Salusin wis apik. Nah, makanya salusin wis iso kadang-kadang tuku LPG. Kesalahannya wong-wong kok kenapa kok menyerah di tengah jalan ya? Menyerah di tengah jalan. Mungkin nek jareku terus tiba-tiba jual alat dan lain sebagainya itu kesalahan yang sangat fatal ya. Tapi kita juga tidak pernah tahu kondisi seseorang. Kondisi iya sih. Cuman kan sebenarnya kalau aku sih beranggapan positif thinking aja ya. Kemungkinan teman-teman tadi itu tempatnya itu kontrak, Mas. Bisa jadi ya, tempatnya kontrak dan kontrakannya habis mau diperpanjang kondisi seperti ini sehingga mau tidak mau peralatan dijual dulu untuk bayar kontrakan. Iya. Bukan untuk bayar kontrakan, daripada dia subsidi. Dia berhenti dulu untuk itunya, kemungkinan tempat usaha ya Mas, kan banyak dari kita itu yang tempat usaha aja kontrak gitu loh Mas. Kalau aku kan memang di rumah sendiri, jadi misalnya sepi ya tinggal tutup, tidur, apalagi kemarin banjir gitu kemarin sampai banjir gitu ya, kita nikmati aja. Mudah-mudahan teman-teman yang jual meja ini bukan lantas meninggalkan dunia sablon ya, tapi masih itu cuman paling maklaran lah paling kayak iya, paling biar menghidupi vendor lain juga. Ya kan Cak? Ya pahitnya kan ngono Cak. Ya tapi hari ini enggak ada maklar. Maklar ya podo kisut kabeh nih hari ini. Iya sih, tapi solusi gak sih Cak? Maksudnya ketika vendor zaman sekarang kan gak sih dulu sebelum Covid kan banyak orang yang menganggap balas foto karya foto aja ini. Pengaruh gak setelah akhirnya Covid sampean belajar soal algoritma Instagram, mulai menata feed, mulai mempromosikan Instagram, terus pakai Instagram AdSense buat ngiklan, Facebook buat ngiklan, iya. Menurut saya efektif Mas. Cuman tidak semua orang itu punya mindset ke situ. Tidak semua orang itu punya keberanian ke situ gitu. Karena apa? Karena apapun namanya, kalau saya mencontohkan saya ini kan jualan online Mas. Saya anggap toko online saya itu sebagai toko virtual juga. Toko fisik juga. Saya anggap itu sebagai toko fisik. Jadi toko online itu tadi saya persiapkan sebagaimana saya menyiapkan toko fisik Mas. Artinya ketika kita punya toko fisik itu kita untuk displaynya kita kasih rak yang bagus, kita kasih lighting atau pencahayaan display yang bagus, atau posisi-posisinya kita atur sedemikian rupa. Di bisnis online pun harus seperti itu Mas. Dan itu effortnya lumayan juga. Teman-teman juga harus menyiapkan foto-foto yang bagus, dan foto-foto yang bagus itu juga tidak mudah menurut saya. Saya juga sampai hari ini masih belajar. Itu karena saya menganggap bisnis online itu sendiri juga adalah aset. Cuman enaknya kalau online itu, enaknya ketika Covid seperti ini, sepi ya, tinggal tokonya aja yang sepi. Tapi kalau sampai kita yang punya, misalkan saya dulu bermimpi punya toko offline gitu ya, aku nggak bayangkan ketika kena Covid ini Mas, yang saya harus bayar sewa toko tersebut, saya harus bayar pegawai, paling buruknya saya harus merumahkan pegawai itu, saya belum itu Mas. Ini kan berarti akhirnya kan sampean di balik vendor ini berarti mendirikan sebuah brand toh. Saya selama ini belum ke brand, saya baru ke produksi, sasaran nembak ke jual, itu, ya nembak ke teman-teman komunitas terutama sih. Kalau brand saya belum berani lah. Oh ya Mas Asok sendiri kan sudah memulai brand lama sama ini Mas, sudah main brand Mas. Iki piye brand pada waktu Covid seperti ini tambah? Yo kalau gini sih, kalau kita ngomongin brand ya khususnya apa Mas brand sampai Mas? Sun Friday teman-teman. Instagramnya ono ya. Sun Friday ya. Brand kaos lah. Tapi ini kalau yang lihat teman-teman sablon yo gak bakalan tuku arek. Iya dah. Yo wis iso gawe kaos dhewe-dhewe. Iya, lanjut ke brand sampean Mas. Kalau Sun Friday memang
antara hidup dan mati. Mau dibilang mati enggak, hidup ya sekedar hidup toh. Tapi yang anehnya itu malah ini Kak. Iki apa dibubarno, customer sih ono sing tuku. Istilah mau di close ya. Mau di close, yang beli itu masih ada. Berarti ketika ngadain sale penjualan juga masih lumayan bagus. Ketika ngadain sale. Untuk kolam samen atau segmen samen ini di mana Mas? Di offline atau teman-teman komunitas offline atau jualan di online atau gimana? Jadi kalau untuk sekarang itu ya tidak bisa memungkiri ya, meskipun punya media yang namanya buat jualan online, mempromosikan diri. Jadi kalau Sunfreedy itu jalannya Instagram dan lain sebagainya itu pure untuk mempromosikan barang toh, atau ngasih tahu kalau ini loh kita lagi produksi ini, kita mainin gimmick di sosial media. Nah untuk penjualannya sendiri memang paling banyak dari offline Cak. Jadi kayak sistem konsignasi titip-titip toko kayak gitu. Oh memang sampean sistem konsignasi itu sistem yang konvensional itu Mas. Berarti modal sampean gede dong Mas. Gak gede kan aku vendor Kak. Sampean vendor. Kan kalau jadi makanya itu ketika ya maksudnya kita bisa itu ya, bisa memangkas biaya produksi biaya yang produksi jelas, ya. Bisa hemat. Terus memang kalau mau lebih hemat lagi ya dikerjakan sendiri semuanya toh. Lah makanya kok kalau ada kendala orang-orang yang memang sampai jual meja sablonnya, terus sampai jual peralatannya, sebenarnya ya rangka yang agak salah sih. Soalnya kita masih punya sebenarnya ceruk bisnis sablon ini masih banyak gitu loh. Masih bisa. Ya, meskipun meskipun untuk hari ini nggak bisa sesuai sebelumnya. Makanya itu kan dari awal tak bilang yang susah ketika kayak gini tuh adalah soalnya mindset kita dan gaya hidup kita itu seperti yang lalu sebelum Covid. Dengan Covid penghasilan itu kepapas, tapi masih dengan gaya hidup yang lama. Itu sing rodok ngeyel. Gaya hidupnya sih sebenarnya nggak lama Mas. Gaya hidupnya itu kemungkinan teman-teman ini bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi cicilannya yang nggak bisa. Itu yang bikin teman-teman apa oleng itu ya. Itu mungkin gaya hidup mereka bisa turunkan, tapi cicilannya ra iso didono. Padahal skandani ojo riba. Ojo rabi ya. Ojo riba rabi ya wae. Iya, Cak. Jadi makanya Kak sebenarnya sih investasi alat sablon iki ladang yang basah. Ladang yang basah ya. Soalnya pertama dari keuntungan tiap piece ini lumayan loh, Cak. Iya kan? Bisa dihitung lah keuntungannya berapa sih kita dapat meskipun orderannya cuma 12. Satu lusin ya kan bisa dihitung untuk menghidupi paling tidak kita sehari satu istri dan satu anak itu sudah dapat 200 ribuan loh Mas. Kalau kita ngerjakan satu lusin itu cukup toh Mas. Itu kalau dikerjakan sendiri ya. Tapi kalau sudah ada pegawai, apalagi saya ini ada 4, satu lusin sehari dapat satu lusin. Yes. Iya kan? Bunuh diri. Itu loh maksudnya teman-teman. Jadi kenapa sih kalau teman-teman ada banyak yang DM Cak minim order berapa, itu di situ sudah saya tulis minimal order di sini itu banyak teman-teman. Biar apa? Biar saya ini muter, apalagi kondisi Covid seperti ini. Jadi kadang-kadang kan ono wong-wong sih mikir, "Was, rewel rek, gak iso rolas rek." Iya kan? Rewel gak iso rolas. Sebenarnya saya mau Mas 12 pieces itu, tapi ya satu warna aja ya. Terus desainnya itu yang simple-simple aja. kayak ya ini spesialis sablon satu warna itu spesialis. Spesialis. Kalau teman-teman mau nyablon satu warna, ya kalau saya full ya bisa ke sini. Circle print shop spesialis satu warna. Circle. 3 warna kita lempar. 3 warna kita lempar. Tapi kondisi Covid nih Mas. Apa nih, Cak? Loh, ngene, Cak. Tetap dilempar apa? Iki yo. Iki pure yang tak lakukan 2 tahun itu, bahkan aku sampai sekarang ketika garapan angel itu gak tau garap dewe sih aja. Tak uncal. Soalnya aku mikirnya ketika kamu tidak bisa mengupgrade skill sablonmu atau skill desainmu, minimal skill komunikasimu baik. Ketika skill komunikasimu baik iki iso ngekei pengertian nang customer, terus bisa mempresentasikan apa yang customer mau, terus yang kamu mampu kerjakan. Iku insya Allah customer pasti mau.
Iya mas, tapi Pasti aku lihat postingan di Instagram jenengan ya, itu di circle itu kebanyakan yang diposting itu satu warna. Warna-warna yang satu warna dan desain-desain simple. Dari situ saya mengambil sebuah analogi. Postinganmu adalah doamu. Doamu. Jadi iya, ya beneran. Jadi karena Mas Haso itu postingnya itu desain-desain di Instagram ya terutama ya, itu desain-desain simple, warnanya cuma satu maksimal 2 gitu. Iya. Jadi yang keterima dia enak-enak kayak gitu teman-teman. Makanya- Beda dengan kita-kita yang order kadang full color bleng gitu. Order yang masuk kayak gitu. Tabrak-tabrak ya kan? Jadi buat teman-teman yang mau masih bisnis sablon. bisnis sablon, Aku itu iki pemula banget loh, Cak. Pemula banget di dunia sablon. Soalnya memang mau mulai ku kan dari sampean brand. berapa tahun? Nek sampean kekancan karo aku sih 3 tahunan. 3 ya? tahun, 3 tapi tahun. memulai bener-bener bisnis sablon berdiri akhirnya aku vendor buka untuk umum itu baru 2 tahun nggak sampai paling, Cak. Tapi sebelumnya udah nyablon. Sebelumnya itu bikin vendor untuk brand sendiri. Oh, maksudnya Jadi mau memang- nyablon buat brand sendiri. Jadi kendalanya kan Buat Sun Friday tadi ya. Nah, Sun Friday tok. Jadi kendalanya dulu itu kan karena mikirku kan, waduh, untuk menjadi besar ini butuh modal sing lumayan gede kan. Untuk memangkas itu Nah, aku untuk harus- memangkasiku, kenapa kok aku gak bikin vendornya sendiri aja ya buat brandku sendiri. Ternyata setelah punya vendor dan bisa nyablon keasikan, Kasihkan, ini kesalahan. akhirnya terima order. Iya, terima order. Jadi memang ketika itu kan maksudnya garapan untuk brand clothing kecil-kecil standar kabupaten itu ketika punya vendor sendiri ternyata memang masih banyak waktu luang yang kosong tuh, Cak. Alah, munafik lah nek tak warasan Friday bisa menghidupi vendorku dewe iki. Munafik tuh. Belum ya, Mas, Gak belum, bisa, Mas. iya. Belum bisa, akhirnya ya wis. Ketika itu ada orderan, ada orang lain yang nanya bisa nyablon nggak sih? Terus kebetulan yang bantu-bantu itu ya gak apa-apa ya diterima aja ngono. Keseringan kita itu mas, kalau kita mempresent sebuah produk ya, apalagi produk kita itu present bagus itu, pertanyaan awal konsumen itu sebelum brand kita benar-benar kuat mas ya, pertanyaan awal, mas gini kalau desain gambarku dewe bisa nggak itu? Tujuan kita itu sebenarnya jualan ini gitu loh. Ya itu yang menggoda kita untuk menjadi vendor ini ya itu mas. Kan tujuan awal sampean itu sebenarnya kan menawarkan Sun Friday ini loh, tukuan rek gitu loh. Dulu ya. Jadi lebih kayak gini. Jadi Sun Friday ini kan secara tidak langsung membuat komunitas sendiri tuh ya. Membuat komunitas, terbentuk komunitas secara tidak langsung Sun Friday ini. Orang-orang sing sering ngumpul nak toko ya kan, terus customer akhirnya karena menjalin komunikasi dengan baik ambek customer akhirnya kok konco ngono customer aja. Sampai suatu ketika ana sing takut, "Mas Sun Friday iki nyablonan ndi sih?" Iya kan? "Oh nyablon dhewe garap dhewe." "Oh ya wis. Aku duwe kaos kelas iki, Mas. Sablon apa, Oh?" Lah iku biyen awal-awal iku gak, Mas. Coba tak kei nomor-nomor vendor sing tak kenal iki, coba mrene. Tapi lama-lama dihitung lama-lama ya lumayan gitu ya. Karena ya iku Cak, mau ternyata C tadi Sun ya. Friday gak bisa menutupi full dalam 1 minggu ini setiap hari produksi Sun Friday itu gak iso ternyata. Maksudnya belum mampu Sun Friday. Akhirnya Artinya jam kosong toh. demand-nya belum itu ya. Belum. Supply-nya terlalu cepat, demand-nya yang belum. Akhirnya ya wis nyoba wis. Ya wis iki tak garap dhewe ae ngono. Kene iso ta Mas? Iso kene. Tak sablono akhirnya keterusan ambek lali ambek Sun Friday. Oh enak vendor ya ngono. Empuk yo mari nyablon gak mikiri foto, gak mikiri opo, langsung oleh kudu duit cash yo. Saya ini juga belajar, Mas. Saya juga belajar bikin brand itu sejak Immortum ya. Immortum itu. Brand Immortum itu sudah ada sejak 3-4 tahun yang lalu, Mas. Berarti... Tapi hari ini satu pun produknya saya belum berani rilis. Ya, ini kesalahannya orang-orang memang kadang-kadang itu dia bikin brand tapi bersifat dengan pola sing seperti vendor ya. Iku sing salah. Salahnya kenapa sih akhirnya dengan mindset sing kayak waduh. Gak salah-salah omonganku iki sing tepak ini. Vendor dan brand tidak bisa berdiri bersamaan. Soalnya menurutku pribadi Cak ya.
menurutku pribadi dari apa yang sudah saya lihat yo, ketika vendor bikin brand harus milih salah satu yang mana yang mau matiin. Pasti salah satu kan ini salah mas. Iya. Bentar. Ini ada poin. Ya ini kan kita sama-sama belajar ya, tidak ada yang menggurui di sini ya. Jadi ini kan aku untuk brand sablonku sendiri ini kan Immortum Studio Kaos. Sedangkan brandku sendiri ini Immortum. Berarti itu kalau secara cara jalan pikiran sampean ini salah ya? Salah. Panas saya. Enggak. Maksimalnya kan 30 menit. Ya Mas, kita sambung ya. Ini berarti untuk brand kaos saya ini Immortum Studio untuk vendor, Immortum untuk brandnya. Salah, Cak. Salah. Kesalahannya apa sih? Soalnya nanti orang mau ketika gini, gampangnya, ketika searching di Google Immortum, orang pasti bakal bertabrak Immortum iki vendor sablon, kudu brand kaos. Jadi kalau sampean produksi kaos pun iki paling elek, prediksi paling elek orang-orang mikir oh iki paling sablonan sing apa ya? Wong iki iseng-iseng nyablon terus GPO-an, mari ngono diupload TikTok. Iya. Nah, itu masuk akal sih, asumsi paling jelekku. Ketika dibedakan namanya pun niku sedikit yang bisa bertahan, Cak. Soalnya ya wis PPCP dulu bikin brand namanya apa? Mafioso. Oh iya, Mas Febi. Iya kan? Yang kita tahu vendornya itu bisa autopilot. Bubar tuh Mafioso. Beda loh Mafioso dan PPCP ini namanya wisan. Iya ta. Iya, aku dulu enggak, maksudnya aku dulu pas ke tempatnya itu Mafioso masih berjaya sih. Masih berjaya. Maksudnya itu 2 tahun yang lalu. Untuk hari ini tuh wis gak beredar kita wis gak tahu, kita sudah nggak dengar kabarnya lagi. Yo padahal kita tahu PPCP ini wis autopilot wis pasti. Wah, itu luar biasa itu. Nah, temen vendor di mana Mas? Solo. Mas. Solo. Nah, itu nek tak prediksi dan tak pelajari. Ternyata kenapa sih? Soalnya Mafioso ini dan PPCP ini punya satu orang yang sangat kuat dan berpengaruh sosoknya, Nico, iya kan? Nico. Nah, sedangkan orang-orang kenal Nico itu adalah PPCP, bukan Mafioso. Makanya kok ketika menggiring ke Mafioso itu agak berat, nek jareku. Ketika beda nama pun ya banyak sekali kendalanya itu mau sosok Cak Majid semisal. Cak Majid iki bikinlah brand kudu Immortum. Cak Majid brandnya namanya X, ya kan? X brand X. Immortum brand Gisel. Immortum iki studio, tapi kan orang di balik itu kan pasti banyak orang-orang yang pasti sampean promosi tuh brand X. Pasti orang-orang stalking cari tahu siapa sih pemilik brand X. Oh, brand X ini ternyata Cak Majid dan sampean sudah cukup kuat di vendor. Di vendor sablon. Di vendor itu. Makanya kadang-kadang pentingnya kita sembunyi di balik brand. Itu kadang-kadang pentingnya kok ngono. Makanya kok beberapa orang memilih untuk mengambil brand ambassador, brand ambassador untuk dimajukan ini anggapan punyamu dan lain sebagainya. Makanya kok dulu tuh banyak sekali kue-kue artis yang sampean ngerti. Oh betul. Kue-kue artis, kue-kue artis kan sebenarnya kan brand ambassador tuh. Strudel itu. Nek strudel itu pemilik dewe ya. Strudel itu. Mas Hijrah. Iku pemilik dewe. Tapi nek kue-kue artis liyane iku kebanyakan itu memang brand ambassador. Kenapa kok brand ambassador? Mungkin ada toko roti di balik itu yang nyaple itu dan tidak ingin merusak citra toko roti sebelumnya. Betul. Jadi, itu sebuah trik jualan juga ya. Trik jualan, membangun brand ini kudu aku duwe ide, aku duwe desain, ya wis tak aplikasi orang kaos, tak dol, circleku ternyata orang-orang terdekatku ini bisa beli ya kan, suka. Apa ya ketika setiap produksi orang-orang terdekat ini bakal beli terus? Ya enggak dong. Ya artinya gini, kalau aku berkaca ke Unilever. Unilever itu nggak punya pabrik. Iya ya. Iya ya. Jadi Pepsodent, Lifebuoy itu semuanya ke vendor ya. Bisa jadi mungkin seperti itu nih Mas. Karena itu memang kalau harus memikirkan brand dan vendor secara bersamaan. Taruhlah sampai naruh orang satu di vendor, satu orang di
brand yang memikirkan itu. Tapi di balik itu semua otaknya masih sampean ngono. Kebaca pasti Kak sama pasar. Kata orang ngono. Sampean kan bisa sampean lama di vendor kan bisa delok. Oh, iki garapane arek iki ngono. Kata orang teko gaya-gaya desainnya ya kan. Terus oh iki garapane si A soalnya desainnya ngene. Oh iki circle iki sak warna tok soalnya. Koyo ngono iku. Iya. Kebaca. Ini kalau masalah brand ya beliau yang lebih profesional memang teman-teman. Tapi kalau masalah vendor mungkin di sini saya yang gitu. Jadi ya itu tadi apa ya diskusi kita mengenai brand Mas ya. Jadi meskipun hari ini belum saatnya kita untuk menghidupi brand itu ya. Menghidupi. Bukan belum waktunya ya. Justru malah beberapa orang yang tak kenal ya. Justru ketika kayak gini nih malah dia membangun. Jadi nanam modal lagi buat brandnya yang mungkin punya kesempatan untuk punya modal ya. Malah dibesarkan ketika sekarang ini ya. Dibesarkan. Harapannya apa sih? Ketika orang-orang sudah mulai konsumsinya sudah naik lagi. Sudah mulai kembali. Dia tidak perlu buat dipikirkan lagi buat nyari aku pengen golek kaos nanti. Jadi ibarat kan bikin rumah gitu pondasinya udah dibikin dari sekarang. Jadi sekarang itu wis bikin pondasinya, jadi ketika konsumsi wis gede wong-wong wis ngerti kudu jujuk nanti ngono. Justru banyak orang-orang yang berpikir gitu. Gak sedikit bisnis baru lahir ketika Covid loh ya. Maksudnya bisnis baru yang memang dan gede ngono. Bahkan orang-orang akhirnya banyak yang bikin coffee shop dengan modal sing lumayan gede tuh coffee shop itu. Iya. Dan yang tutup pun banyak sebenarnya Mas. Banyak yang tutup. Justru nah iki anehnya Kak. Yang tutup justru yang pemain lama kebanyakan. Dan kemarin tuh aku punya teman Mas, punya teman di Gresik itu dia kemarin buka cabang warung baksonya itu ke mall Mas. Baru minggu kemarin. Iya tuh, berarti kalau sedangkan saya lihat di kanan kirinya itu udah banyak yang tutup. Nah, itu berarti kan ketika kalau kita bilang Covid ini penghalang, demand pasar sudah rendah, gak bisa tuh ketika kita melihat orang-orang seperti itu tuh. Nah, iya, aku makanya dari situ analogiku terpatahkan lagi Mas. Tadi koyo ngene ya, aku yakin kalau temenku ini bukan orang yang nekat Mas, dia pasti sudah melakukan riset. Karena modalnya juga tidak sedikit teman-teman untuk membuka stand besar loh ya, ini bukan stand yang kaki lima yang per bulannya bisa 20-30 juta itu loh saya bayar Mas di mall itu. Wah, luar biasa ini temenku ini. Tapi kemarin terakhir tak tanyain gini, masih apa profit apa enggak yang di mall itu? Alhamdulillah Cak cukup buat operasional dan itu sudah target saya. Loh, ternyata targetnya hari ini dia nutup operasional, jadi cukup buat sewa, cukup buat gaji pegawai itu katanya dia itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Tapi buka cabang terus ya. Buka cabang terus. Lah aku asumsiku kayak gini toh. Ya terus ini mau buka cabang lagi di Cermi katanya. Lah gini. Dan asumsiku gini. Kalau dia di kondisi seperti ini aja dia bisa bertahan, berarti dia punya banyak peluru untuk nembak ketika nanti ketika situasi sudah kembali seperti semula Mas. Mungkin seperti itu lebih. Ya makanya itu apa ya? Kalau orang mau menyalahkan pandemi, ini semua gara-gara pandemi kayak yo gak bisa juga. Soalnya kita lihat beberapa orang malah ketika pandemi ini melihat peluang yang baru terus malah bangkit ya kan, survive bangkit. Aku bahkan ada brandnya temanku barusan buka toko ketika pandemi malah. Buka toko distro offline pandemi. Ketika pandemi. Dan 1 bulan itu bisa menjual 3.000 piece offline. Offline sing jam operasional itu dibatasi. Iya. Ketika kita mau bikin diskonan pun yo koyo ngono iku keadaane. 3.000 piece ya. Dek yo gak nyangka. Dek iku ngene sih, porsine iku waduh aku wis kadung bayar kontrakan. Ternyata PSBB, pas awalnya PSBB. Aku wis kadung nyewa kontrakan iki, wis renovasine wis mari. Memang lagi ngumpul-ngumpul modal gawe ngisi toko. Tapi PSBB wis berjalan. Akhirnya muter otak ya apa carane. Ternyata memang kan kadang-kadang ini sih. Nek kene membaca pasar terus wah orang-orang ini ternyata pada males belanja kabeh. Akhirnya kabeh ya tak tutup sik.
di balik orang-orang males belanja, hemat duit kan beberapa orang gak mungkin 100% iki podo kabeh pemikiran malas belanja, malas keluar rumah, gak mau beli baju baru, gak mungkin toh, Cak. Pasti ada sedikit kan? Yang pengen beli tadi nyari akhirnya. Nah, yang sedikit ini yang dimanfaatkan. Buka itu. Lah, itu tadi yang ceruk itu tadi yang dimanfaatkan teman-teman. Ternyata yo bisa berhasil. Maksudnya yo di luar ekspektasi DE, malah ketika itu kalau nggak PSBB DE targetnya lala 1000 piece apa 1500 malah piece. Sekarang 3000 piece ya. 3000 piece dan penjualan secara offline, Mas. Offline. Sehari, Mas. Sebulan 3000 piece. Berarti per hari ini kurang lebih 100 juga. Luar biasa. Itu produk apa? Produk lokal atau brand lokal toh, ya? Brand lokal. Brand lokal mulai dari kaos, sepatu. Dia mainnya original apa di mix sama yang original. Jadi full. Memang beberapa brand itu kan gini, kalau kita mau konsignasi atau beli putus barangnya ketika pandemi kan banyak yang nurunin harganya. Betul. Yang biasanya semisal minimal 10 juta pembelanjaan pertama gitu kan. Dapat konsignasi potongan 30% gitu kan. Nah, ketika kayak pandemi gini banyak juga yang kayak ya minimal pengambilan 8 juta, 5 juta. Terus koyo ngono iki dimanfaatno nek. Ya tak cukup tak borong. Tuh kan berarti kan iya bisa dipahami. Jadi teman-teman yang punya brand dan punya barang dead stock ini itu pada diobral ya, Mas ya. Iya, pada diobral, diambil sama dia. Karena dia memang punya modal, terus dia punya sistem. Banyak orang yang akhirnya memanfaatkan platform kayak Shopee Haul. 11-11, 10-10 ya kan, bahkan kita banyak dari kita yang akhirnya mulai tidak sadar kalau dulu sebelum pandemi Shopee itu atau platform-platform lain adanya cuma 12-12 atau 11-11. Bahkan sekarang itu 10-10 ada, 11-11 ada, 12-12 ada. Pokoknya setiap bulan ada. Setiap bulan pasti ada tanggal cantik sekarang. Iya kan? Itu trik platform aja, Mas, sebenarnya. Tapi kan baru ketika pandemi loh, Cak. Kalau mau ini Mas, ini contoh nyata ya. Kemarin aku ke teman yang saya anggap sebagai mentorku juga, Mas, di dunia jualan ini. Dia dengan kondisi COVID seperti ini di awal bulan ketiga yang biasanya dia itu omset per bulannya taruhlah 500 juta ya per bulannya. Itu di awal bulan ketiga itu dia turun drastis Mas, langsung ke 100, 1, 2, 3 PSBB pertama itu turun sekali. Karena apa? Mungkin orang-orang pada saat itu panik dan mereka lebih ya kemarin kan sempat ada itu ya istilahnya kita harus stok makanan sebanyak-banyaknya di rumah, istilahnya ada momok seperti itu sehingga apa industri ini benar-benar ditekan, Mas. Temenku itu dari yang awalnya 500 juta itu dapatnya cuma 100 juta selama 3 bulan. Dan hari ini kemarin saya ketemu beliau terakhir seminggu yang lalu itu sekarang dia sudah 1,2, Mas. 1,2 M per bulan. Per bulan. Itu berarti ya ini sekedar asumsi ya, mohon maaf kalau salah nanti saya mohon dikoreksi. Jadi dengan adanya COVID ini, dengan adanya PSBB seperti ini yang transisi atau new normal apalah itu Mas, ternyata meningkatkan pengguna Shopee itu, aku belum riset sih, coba nanti kita cari ya. Itu kurang lebih 3 kali lipat, Mas. Pengguna Shopee. Benar. Jadi yang taruh saja misalkan penggunanya di awal ini taruh ya, nanti lebih jelasnya teman-teman bisa cari di internet. Kalau kemarin itu kalau saya nggak salah itu yang di awal itu 3 juta berapa pemakai itu. Sekarang itu sudah 9 jutaan. Jadi dengan adanya COVID ini banyak orang yang pengen bikin akun belanja online, istilahnya dia untuk belanja. Jadi dari situ dia memanfaatkan, ternyata sekarang luar biasa, Mas.
penjualannya dia itu. Ya itu tadi, karena selalu ada celah. Tapi ini di sektor online, Mas. Nah, tadi ketika teman-teman berhasil pecah di sektor offline tadi, ya memang ceruk itu tadi yang dimanfaatkan karena banyak toko yang sudah tutup. Dan banyak toko yang nggak update stoknya. Ternyata dia masih mampu untuk update dan mungkin harganya dia mainkan gimmick-gimmick diskon atau apalah. Kan secara dia dapat dari supplier brand kan lebih murah dia. Harusnya dia jualnya lebih murah. Makanya tuh kalau sebenarnya yang salah kan berarti kudu Covid loh, Cak. Yang salah sebenarnya kan kita aja gak mau lihat peluang-peluang lain yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi sebagai vendor ketika sepi ya wis aku main Shopee ya kan. Buktinya sampai hari ini ya masih bisa hidup. Ya itu artinya berarti Covid ini adalah buat kita para pengusaha ya. Covid ini adalah sebuah filter kayaknya, Mas. Iya. Iya, ibaratnya kalau kita ada buka opo gampang kita ada perlombaan apa itu, ini audisinya bener-bener. Jadi nanti itu kita yang menang di 10 besar atau apa itu nanti ya itulah yang bertahan bener, dan yang akan survive untuk kedepannya. Setujunya ngomongnya ketika ya itu filter. Itu bener-bener filter kayaknya, Lah sampean ketika difilteri sampean masuk atau sudah jatuh kan gitu. Saringannya Covid ini sekarang sudah nggak kecil-kecil lagi, gede-gede. Jadi yang jatuh, yang nggak jatuh itu harus yang bener-bener gede, Mas. Ibaratkan kalau sebuah jaring gitu ya, ini jaringnya lebih gede lagi. Jadi kalau sampean nggak bener-bener gede, artinya dari sisi semangat, dari sisi keberanian beriklan terutama, Mas, kalau di online itu, Mas, keberanian iklan loh teman-teman. Aku akhirnya ketika kok ini malah Covid ini senengku akhirnya ketika garapan vendoran sepi lah. Akhirnya aku iso hidup dan bergairah untuk menghidupkan brandku mana. Gitu ya. Iku hikmah ya akhirnya. Aku yang ngono. Iya, Cak. Loh, bener. Jadi kita ada waktu untuk ngopeni lagi gitu. Mikirno brand iki. Jadi kalau sampean bilang filter kan, ya aku setuju banget. Maksudnya ketika orang memang gak ono harapan dan lain sebagainya, ya saya tak dolah ya lah asetku ngono kan. Kita masih diberi kekuatan koyo se ono dingklange ngono. Ya siki brandmu, wae kon mikiri brandmu. Iya, waktunya aku hidupin dari brandku ini toh, gara-gara bangun vendor brandku gak keurus. Akhirnya ya itu tadi tak bilang, antara dibilang hidup ya gak hidup, dibilang mati ya gak mati kan. Nih aku lebih ke gini, Mas. Aku lebih ke gini. Kemarin pas pada saat rame ya, ini kesalahan saya juga, tapi ya manusiawi lah kesalahan saya. Kemarin ketika rame, Mas, ada beberapa kaos yang penjualannya nggak begitu Benar. Ada beberapa artikel yang penjualannya nggak begitu kenceng, tapi running nggak kenceng itu nggak tak lanjut, Mas. Tapi setelah kayak Covid gini ternyata yang nggak kenceng tadi tak kencengi bisa kenceng ternyata, Mas. Jadi ya sama lah. Butuhnya dieyel. Akhirnya butuhnya kita itu ngeyel. Covid ini ayo dieyel gitu. Ayo dilawan. Ya tetap kita butuh keberanian teman-teman ya, tetap butuh keberanian. Kalau saya rasa sih mungkin kalau teman-teman yang punya vendor terus mainan brand, kalau kendalanya di modal kayaknya wis gak kudu alasan, Cak ya. Enggak lah. Soalnya DE vendor kan, maksudnya DE ngerti. Iyalah, kalau vendor kan kita dapat untuk minimal dua bahan baku iki. Iya. Dua bahan baku gawe iki jalan. Iku sing wingi akhirnya semangatku. Oh iya yo, lah pokok aku gak ngencengi brandku ya. Ketika koyo ngene, maksudnya iki ada waktu luang beberapa bulan sing iso sebenarnya tak pikir. Jadi akhirnya wingi jalin komunikasi apik maneh ambek desainer terus ambek. Iya, artinya kita memperbaiki hubungan yang kita kemarin yang sakarepe dhewe untuk berkomunikasi itu ternyata Covid ini juga mendekatkan kita ke kawan-kawan yang sempat kita acuhkan. Karena sibuk ya, sibuk atau sok sibuk kita juga nggak tahu ya hari itu ya, Mas ya. Wingi ku ngubungi teman-teman sing dulu bantu desain, dulu bantu pegangin branding sosial media. Akhirnya ngubungi lagi terus duduk bareng lagi, akhirnya ya apa iki yo bisa, akhirnya
menyatukan visi misi kan sing soroh ketika membangun brand ini kan menyatukan visi misi dengan orang-orang sing dulu iso kerja bareng terus kepedot visi misi ini nyatukno visi misi maneh nyatukno semangat maneh gawe ayo tumbuh maneh balik maneh soalnya ngomong Sun Friday secara penghasilan mungkin untuk orang-orang yang ada di belakangnya itu memang gak bisa untuk apa ya dengan penghasilan ini gak bisa untuk gaya hidup sing dhuwur, gak bisa ngepas lah. Cuman ada pride sing ketika iki berhasil kita punya target, target ini cukup sekian tok, tapi berhasil itu ono pride, ono kebanggaane ngono. Bangsa ternyata bisa. Beda, ya. Mas. Maksudnya aku pun misalnya berhasil jualan produkku yang Immortum tadi, yang nggak tahu ini akan saya ganti namanya atau saya ini saya sudah terlanjur cetak teman-teman. Jadi memang apa ya, saya ini sebagai vendor yang bisa dibilang kalau di Gresik ini vendor lama Mas ya, aku ya. Saya ini masih saya ini masih angkat 2 jempol untuk sampean sebenarnya. Karena apa? Karena sampean sebagai vendor baru dan punya brand juga tak bilang baru, tapi bisa menjual Sun Friday itu dijual itu sudah laku Mas. Dan sedangkan saya ini belum pernah berhasil untuk, ya sudah sih ada beberapa produk saya yang terjual, tapi itu pun masih bisa dihitung dengan jari Mas. Jadi ketika kita jualan Immortum itu, saya itu belum laku Mas. Tapi ketika sampean hanya nyablon Sun Friday atau yang kita tahu banyak tahu itu yang 3 second, ada yang apa? Ada yang green light atau apa? Tulisan itu lah. Laku lah. Itu saya merasa jauh di bawah sampean kalau untuk masalah brand Mas. Iya, gini sih sebenarnya. Kalau untuk brand mau laku sebenarnya itu tadi nek sampean masih nama yang sama orang akhirnya bingung untuk ketika tak mendeskripsikan ya. Iki tak search na Google Immortum kok metune vendor sablon ya. Kok nyablon kabeh. Nyablon ya. Oh iki nggon nyablon berarti duduk ketika gawe kaos, oh iki merchandise nggon vendor sablone berarti. Iya Mas, tapi saya itu juga punya teman di Bandung sana yang dia juga seorang vendor sablon sebelumnya. Dan dia juga jualan merchandise-nya. Dan dia berhasil. Siapa itu? Esa hilang gitu itu dulu sempat ngilang dia ngilang terus diasingkan ke pondok pesantren, nggak tahu diasingkan atau mengasingkan diri itu. Pokoknya perjalanannya dia itu sungguh dramatis Mas, tapi dia itu sangat konsisten di industri sablon ini pada khususnya ya. Itu dia berhasil Mas, dan kaosnya juga luar biasa terjual banyak loh, itu vendor, yang screen printer attack itu. Esa brutal. Tapi kalau dari penglihatanku ya, lihat Esa itu kayaknya Esa itu yang berhasil karena self brandingnya. Sampean membeli produknya brutal ya, screen printing attack itu kan karena sosok Esanya itu loh. Bukan karena ini brand screen printing attack. Dan Esa itu berhasil membangun self brandingnya sebagai kayak aku secara tidak langsung ya, aku presiden sablon Indonesia dan aku orang sing apa ya, tokoh sablon Indonesia ini aku. Di situ Esa berhasil, dan kalau menurutku sampai kapanpun gak bakal bisa terganti orang kayak Esa itu Mas, di dunia persablonan Indonesia. Soalnya memang DE membangun self brandingnya memang pure pride. Iya, aku nyablon karena iki loh, nyablonnya ada pride-nya tuh. Makanya segmennya itu jelas ya dia. Jelas. DE memang membangun mengenalkan sosoknya dia sebagai tukang sablon sing aku bertahun-tahun nyablon ya wis nyablon aja dengan menyebarkan beberapa kebaikan lewat bidang sablon. Terus kenapa kok akhirnya orang yang membeli? Terus kenapa kok orang banyak yang akhirnya membeli screen printing attack, ya kan? Tetap membeli screen printing attack meskipun dengan bandrol harga sing lumayan kan. Karena orang melihat sosok Esa dan orang itu sebagai gift rasa terima kasih karena Esa banyak sekali memberi ilmu itu. Betul.
nge-share ilmu. Jadi dan dia itu sudah lama loh Mas. Nah, nge-share ilmu secara gratis, mungkin ini saatnya saya membayar ilmu yang kemarin dengan cara membeli produknya, merchandise-nya itu. Dan dia itu suwe Mas, concern di industri ini ya, tentunya. Jadi dengan pencapaian dia yang saat ini dia juga nikmati lah. Enggak, artinya dia dengan dia akhirnya bisa menikmati Mas. Dia sekarang banyak produk-produk atau brand-brand cat kain yang masuk ke dia. Bahkan terakhir kemarin ada kaos juga masuk ke dia, brand-brand. Intinya yang ada korelasinya sama audiennya dia itu masuk ke Esa ini. Dan saya sebagai teman lamanya dia ya, nggak tahu Esa nganggap saya teman apa enggak. Ya saya sebagai teman lamanya ya, ini bukan semata-mata hadiah buat Esa, tapi memang ini ya layak kalau Esa hari ini mendapatkan hal itu gitu loh. Jadi perjuangan dia selama ini memperjuangkan industri sablon Indonesia yang seperti ini, dan dengan pencapaian dia yang saat ini seperti itu ya sangat layak. Makanya kalau untuk produk-produk untuk yang mengendorse Esa ya sebaiknya ya yang mahal ya. Dan iya, apa ya? Kalau kayak kita yang ada di second city atau kabupaten ya, kota-kota pelosok ya, ketika kita memakai kaos produknya Esa ya, screen printing attack, secara tidak langsung itu kita bisa menjelaskan ke orang, wah ngopi serek. Wala, dadanan kamera serek. Dilanjut nyablon. Ya ini teman-teman, karena saya mengerjakan video ini juga sekalian itu mohon maaf. Ambek kerja. Iya. Ya wis ngene iki kondisine. Jadi usaha lancar, kebutuhan gak sepiro wis ngene iki. Sampean gawe kaos screen printing attack iku ono prete sebagai tukang sablon, Cak. Iku sih berhasil Esa tanamkan ke self brandingnya Esa, ke produknya Esa, ke orang-orang yang memakai. Makanya kayak sampean bilang menjual garam di tengah lautan itu ketika kita membeli garamnya itu ini garam sing iodiumnya tinggi loh, timbang banyu laut iki ngono ya. Beda, ini iki garamnya ini yang dulu mengasinkan lautan ini kayaknya gitu. Ya sebelum itu aja kayak gitu sih. Jadi Esa itu sekarang saat ini berhasil menjual garam di tengah lautan teman-teman. Jadi itu yang kita obrolin sebelum kita bikin video ini tadi, juga rasan-rasan beliau, tapi rasan-rasan positif ya. Dan tidak sedikit vendor sing memang akhirnya menjadi besar karena Esa. Itu sampean kudu setuju gitu. Tidak sedikit brand yang vendor yang besar karena Esa di Indonesia loh, Cak. Kita ngomongin soalnya memang dari sekolah sablon sing non profit ya kan. Profitnya gak sepiro, kon turun kon sisan. Kan belajar sisan, menoleh ilmu, akhirnya mulai buka vendor. Sakti Berhasil di sisan ya kan, menjadi besar sisan. Jadi memang pure apa ya? Ini aku ndelok Esa iku. Kayak prediksiku tidak mungkin ada orang lagi di Indonesia yang bisa menggantikan sosok Esa. Tidak ada yang seikhlas. Kok dramatis banget sih. Iya, tidak ada yang setotal beliau. Mungkin ya kayak iku lah, Cak. Kayak ya iki Soekarno ngono. Kok Soekarno tidak pernah terganti kan. Tak terganti ya. Iya. Ya mungkin video kita hari ini ngalor ngidul ke sana kemari ya. Ini video awal kita. Jadi untuk teman-teman kok videonya mengalir ke sana kemari tadi. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Iya, namanya kita belajar untuk bikin ini ya teman-teman. Iya. Sesono nek pro acaramu aku ambil cawan sih. Tapi nanti kalau kita sudah pro ini, iya, kayaknya saya yang bakal menggantikan saya sama Marjo ini ya. Ini dunia sablon ini udah capek dengan kalian. Jangan lupa setelah Soekarno ada Soeharto. Jangan lupa. Jangan lupa Soekarno juga bakal meninggal. Esa berarti. Ya teman-teman, kita sudah video ini sampai hari ini sampai di sini. Ini sudah cukup lama sekali ya, kurang lebih 1 jam.
Ya mudah-mudahan teman-teman bosen nggak apa-apa wis. Ini buat kita sendiri video. Ini ngalor ngidul tapi banyak ilmunya ya kan. Khususnya buat teman-teman mungkin yang vendoran sablon ingin bikin brand atau vendoran sablon yang lagi bingung atau orang yang ingin memulai sablon gimana. Di video-video lain di Cak Majid juga ada tutorial bagaimana cara membangun usaha sablon untuk ya, tapi nanti kita perlu bahas itu Mas. Perlu sewaktu-waktu kita bahas spesifik mengenai membangun sebuah brand dan untuk itunya Mas ya. Oh iya bener. Next video kita harus bikin Cak. Next video untuk membangun sebuah brand. Jadi brand itu tidak harus langsung booming, tidak langsung harus langsung viral juga, sama kayak Sunfride ini hari ini juga belum happening tapi beliau masih tetap konsisten. Teman-teman. Bertahan ya. Jadi nanti apa arti sebuah brand itu apa mungkin di next video ya. Oke wes tak sudahi sampai di sini, mungkin memorinya udah full. Wes full lagi wes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode berikutnya.